Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Masih melanjutkan al-ahkamul wad'iyah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang sabab. Jadi terkadang seorang ulama mengatakan sabab wujudi hada atau asbabun nuzul. Berarti yang menyebabkan apa? Turunnya atau terjadinya perbuatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan syarat. Syarat ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Asyartu lughatan al-alamah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muhammad, qad jaa asyratuha, telah datang tanda-tandanya. Pernah mendengar asyratus saah, yaitu tanda-tanda kiamat. Istilahan wasfun zahirun mundhabitun ma yalzamu adamuhul adam wa la yalzamu wujuduhul wujud wala adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya masyrut. Tidak adanya syarat, tidak adanya masyrut. Contoh saya mengatakan seperti ini. Barang siapa yang kerja 1 bulan, maka dapat gaji 3 juta. Syaratnya apa? Kerja sebulan. Masyrutnya yang disyaratkan apa? Yaitu gaji. Syarat sama al-masyrut. Ini senantiasa berhubungan, tidak boleh terpisahkan. Ada syarat, ada masyrut. Syartun. Itu saya mengatakan lagi kepada antum, mau masuk surga? Iya mau. Maka syaratnya apa? Amalan soleh. Berarti amalan soleh adalah apa? Syarat. Amalan soleh adalah syarat. Masyrutnya apa? Jannah. Ini apabila ini tidak ada, maka ini tidak ada. Perhatikan lagi ini. Apabila ini tidak ada, maka ini tidak ada pula. Apabila ini ada, ini juga ada. Tapi kalau syarat ini dia lebih umum daripada sebab. Terkadang ini ada, ini boleh jadi tidak ada. Tidak mengharuskan ini ada, ini juga ada. Mungkin ada penghalang yang lain atau syarat yang lain terlupakan. Mungkin dia mengerjakan amalan soleh, tapi syarat yang berikutnya tauhid nggak ada, maka jannah nggak ada. Tidak mengharuskan dia adanya perbuatan. Mungkin ada syarat-syarat yang lain atau penghalang-penghalang yang lain yang tidak dilakukan. Contoh lagi, barang siapa yang bekerja amal ya, amalun syahriyun, bulanan. Barang siapa yang bekerja 1 bulan, maka gajinya ajrun. Ada ujratun. Ada gaji. Kalau sekiranya dia sudah capek-capek kerja 1 bulan, apakah harus ada gajinya? Belum tentu. Mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin dia melakukan pelanggaran mungkin, atau melakukan pencurian di perusahaan tersebut sehingga nggak ada gajinya.
Ini definisi daripada syarat. Mengharuskan tidak adanya perbuatan, maka tidak ada yang disyaratkan. Tapi belum tentu ada masyurutnya. Atau sebaliknya. Contoh yang lain lagi. Siapa yang mau kenyang, maka harus makan. Berarti syarat untuk kenyang apa? Makan. Tapi kira-kira kalau sekiranya ada makanan masuk, mungkin gak dia kenyang? Bisa saja dia cacingan gitu kan ya? Cacingan. Jadi makanan yang masuk dimakan sama cacing. Jadi dia gak kenyang-kenyang. Belum tentu ada syarat adanya masyrut. Tapi kalau sudah tidak ada syarat, pasti juga tidak ada masyrut. Nah, itu saja penekanannya di situ. Barang siapa yang membangun masjid, maka baginya surga. Mana syaratnya, mana masyrutnya? Syaratnya membangun masjid. Kemudian masyrutnya adalah surga. Kalau sekiranya masyrutnya ini tidak ada, maka tidak ada pula masyrut. Kalau tidak ada syarat, maka tidak ada masyrut. Tapi kira-kira kalau ada syarat, mungkin nggak ada masyrut. Mungkin ada, mungkin nggak ada. Mungkin dia bangun masjid riya, sum'ah atau harta riba, maka tidak mengharuskan adanya syarat, adanya masyrut. Tapi kalau tidak ada, sudah pasti tidak ada masyrut. Ini maksudnya. Makanya dia dikedepankan nafi. Ma yalzamu adamul adam. Apa yang mengharuskan tidak ada syarat, tidak adanya masyrut. Bukan kalau sebab kan ma yalzamu wujuduhu wujud. Apa yang mengharuskan adanya sebab, adanya musabbab. Tapi ini dia ma yalzamu adam. Kalau sebab dia disebutkan, ditetapkan. Kalau syarat dia dinafikan. Ini perbedaan antara sebab dengan dengan syarat. Kalau syarat kan apa yang mengharuskan tidak ada, maka tidak ada masyrut. Kalau sebab dia mengharuskan adanya sebab, maka ada yang disebabkan. Itu perbedaan antara sebab dengan syarat. Coba untuk berikan syarat dan masyrut. Yang mau naik kuda tingginya harus 170. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tingginya harus 170. Masyrutnya naik kuda. Naik kuda. Kira-kira kalau sekiranya ada ketinggian badan 170, mungkin nggak dia naik kuda? Mungkin ada, mungkin naik, mungkin mungkin naik, mungkin nggak, mungkin kakinya pincang sekali, atau dia lagi lumpuh kan? Tinggi tapi lumpuh. Nggak mesti ada masyrut. Tapi kalau tidak ada syarat, pasti sudah tidak ada masyrut. Betul. Kalau mau kuliah harus lulus SMA. Berarti syarat untuk kuliah apa? Harus lulus SMA. Mungkin nggak dia kuliah nggak pakai lulus SMA? Mungkin dia seorang SD sudah jenius gitu. Ada banyak ini sudah jenius, sudah profesor, tanpa SMP SMA dia langsung loncat kuliah, saking cerdasnya. Tidak mensyaratkan adanya syarat, adanya masyrut. Tapi kalau dinafikan pasti sudah tidak ada masyrut. Betul. Syarat menjadi muslim itu balik bisa. Bersyahadat. Ya, bersyahadat. Syahadat. Berarti mana syarat dan masyrutnya? Syaratnya itu bersyahadat. Menjadi seorang muslim. Kalau di luar sana orang nggak ada yang mengucapkan syahadat, maka dia apa? Maka dia kafir. Tapi mungkin nggak seorang muslim tanpa bersyahadat? Mungkin dia lahir gitu
Islam bawaan ya. Nanti dia dewasa baru dia sholat, baru syahadat, atau dia mulai mengucapkan kalimat syahadat. Padahal dia sudah statusnya muslim. Kenapa? Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan muslim. Di belakang. Jika ingin sehat harus rajin olahraga. Mungkin nggak orang olahraga, mungkin nggak orang sehat tanpa olahraga. Biasanya harus. Mungkin. Seperti saya, hampir bertahun-tahun nggak pernah olahraga. Alhamdulillah sehat. Penting menjaga hati kan ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jadi tidak mengharuskan adanya syarat, adanya masyruut, Pak. Tapi kalau sudah tidak ada syarat, pasti tidak ada masyruut. Nah, mancing cari ikan. Syaratnya ada umpannya. Ada umpan atau nggak ada umpan? Termasuk itu syaratnya. Usaha mancingnya lah. Syaratnya. Maksudnya cari ikan, dapat ikannya. Syaratnya mana? Syaratnya yang mancing itu. Mancing. Masyruutnya dia dapat ikan. Mungkin nggak orang dapat ikan tanpa memancing. Mungkin beli di pasar kan. Syarat sah sholat wudu. Syarat sah sholat wudu. Mungkin nggak sholat itu tidak sah dengan adanya wudu. Mungkin ada bagian wudunya nggak kena. Mungkin nggak sholatnya tidak sah kalau nggak ada wudu. Kalau ada wudu, itu pertanyaan. Dibalik sekarang ini, kan? Antum mengatakan syarat sah sholat adanya wudu. Mungkin nggak sholat itu tidak sah kalau nggak ada kalau ada wudu. Mungkin? Mungkin. Apa? Mungkin sebabnya apa? Apa yang lainnya? Mungkin dia habis wudu langsung kena najis gitu, menginjak kotoran tikus, maka tidak sah wudunya. Terus Syarat diampuninya dosa adalah bertobat. Mungkin nggak orang diterima tobatnya atau diampuni, diampuni dosanya tanpa bertobat. Mungkin. Maka itu adalah syarat. Itu mungkin dia dengan apa? Dengan amalan soleh kan, menghapus dosa-dosanya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu seperti kendaraan, maka dia harus berusaha. Mau dapat uang harus bekerja. Mau dapat anak harus berhubungan, nikah berhubungan. Paham? Mungkin nggak dia dapat uang, dapat harta tanpa bekerja. Mungkin ya dari tuyul, dari warisan atau sedekah orang lain. Itu bisa. Kerjaan harus berusaha. Harus berusaha. Kira-kira bisa dia dapat kerjaan dengan mimpi-mimpi saja? Nggak bisa. Atau dengan WA saja bisa? Kalau WA bisa. WA. Kalau mimpi nggak bisa. Kadang bisa dengan mimpi. Ada gitu ya, ada ilham dari Allah lewat mimpi, kamu datang aja ke sana langsung kamu diterima kerja. Bisa seperti itu. Ya kan? Nah, syarat terbagi menjadi dua. Syarat hidup, syarat sehat. Ya, ini syarat terbagi menjadi dua. Syarat wujud sama syarat sehat. Contoh, syarat wajibnya sholat, yaitu dengan apa? Tergelincirnya matahari. Syarat sah, yaitu dengan bersuci. Dilalatu syarat, hal-hal yang menunjukkan syarat sekarang. Yang pertama adalah nafyusani inda adamil ula. Menafikan masyruut ketika tidak ada syarat.
menafikan masyrut ketika tidak ada syarat. Nah, ini penunjukan bahwasanya ini adalah syarat. Contoh, la yaqbalullahu, ini ada contohnya, la yaqbalullahu sholata bi ghairi thuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ketika ternafikan yang terakhir, yaitu suci. Jadi ini kan dia dinafikan di sini ya. Kalau dinafikan berarti dia isbat. Negatif ketemu negatif, apa jadinya? Positif. Paham itu? Kan di sini dinafikan tanpa bersuci. Tanpa bersuci berarti apa? Dia bersuci. Nah, kalau dia bersuci berarti apa? Sholatnya diterima. Ketika dinafikan yang ini, maka yang ini nggak ada. Berarti menunjukkan apa? Bersuci itu adalah syarat. Syarat diterimanya sholat. Saya mengatakan, mungkin kalau ada seorang melamar anak saya, mengatakan saya nggak mau menerima pinangan kamu terhadap anakku sampai kamu bermanhaj salafi. Berarti apa ini? Saya mengatakan seperti ini. Syarat. Ini adalah syarat. Syarat kalau mau menikahi anak saya, putri saya. Kalau nggak ada madhab salafi pada diri antum, maka jangan coba-coba meminang putri saya. Karena ini adalah syarat. Ketika yang kedua, yang terakhir itu dinafikan, maka dinafikan pula yang pertama. Contoh lagi saya mengatakan, jangan kamu jual ikan kepada saya kalau ikannya busuk. Berarti syarat jual ikan kepada saya harus ikan segar. Kalau coba-coba kamu menafikan yang di belakang itu, yaitu antum tetapkan ikan busuk, jangan kamu jual ke saya karena saya nggak mau beli. Nah, coba antum berikan contoh itu yang dinafikan masyrut. Jangan beli sayur apabila sayurnya itu sama ya. Iya benar, apabila sayurnya ada pestisida. Berarti ini adalah syarat. Syarat tersebut dinafikan atau ditetapkan. Nah, penunjukan yang kedua adalah ada nas yang menunjukkan itu syarat. Biasanya menggunakan adwatus syartiyah seperti man atau in. Inirtabtum, jika atau barang siapa. Ini yang biasa digunakan apa? Sebagai syarat. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, berarti ini syarat setelah man. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, berarti ini adalah syarat. Syarat kebaikan adalah setelahnya. Kalau saya mengatakan jika kamu mandi, maka boleh masuk ke dalam rumah saya. Berarti syarat masuk ke dalam rumah saya adalah mandi. Itu kata in dalam bahasa Arab yang kalau bahasa Indonesianya jika atau barang siapa. Barang siapa yang tidur semalaman, maka dia akan sakit. Maka syarat untuk sakit adalah tidur semalaman. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ijma'. Kesepakatan para ulama atas perbuatan itu adalah syarat. Seperti menghadap kiblat. Para ulama ini sepakat ini adalah syarat sholat, istiqbal kiblat ini. Sementara tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan itu adalah syarat. Tapi ini apa? Kesepakatan. Maka kalau ini ditinggalkan
orang itu sholat seenaknya aja, menghadap mana aja dia sukai, selatan atau utara, maka sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah satrul aurat, menutup aurat. Ini adalah syarat sholat. Kalau seseorang sholat dalam keadaan telanjang, maka apa? Sholatnya enggak sah karena tidak memenuhi syarat. Nah, yang keempat, wujudun nahi, adanya larangan dalam hal ibadah. Adanya larangan. Contoh saya mengatakan begini, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti apa di sini? Syarat sholat harus dalam keadaan akal sehat. Kalau saya mengatakan jangan kamu berpuasa di hari Jumat, berarti syarat untuk berpuasa harus selain hari Jumat. Kan setiap ada larangan dalam syariat kita mengarah kepada ibadah sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, maka itu adalah syarat. Seperti lagi saya katakan, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Berarti apa ini? Syarat sholat itu tidak menghadap kuburan kalau mau diterima. Coba untuk berikan contoh yang ini, yang terakhir ini. Yang nggak masuk. Terserah yang menafikan. Pokoknya apa saja yang dinafikan Pak dalam ibadah itu adalah syarat. Coba contohnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Ini kan dinafikan ya. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti ini adalah syarat. Nah, contoh yang lain. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya ada kesombongan walaupun hanya sebiji. Berarti syarat untuk masuk surga Pak, ternafikan kesombongan pada diri, Pak. Itu Jangan mengakikahkan anak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Dengan selain 2 ekor kambing. Iya. Berarti syarat akikah yang benar yaitu harus 2 ekor bagian laki-laki. Kalau setengah ekor atau 1 ekor enggak sah. Tidak ada sholat maksudnya rakaat jika tidak dapat 1 itu kan kalau jamaah. Berarti syarat dihitungnya 1 ruku bagi yang masbuk itu apa? Dapat ruku. Jangan sholat di masjid yang di dalamnya kuburan. Berarti syarat sholat sah kalau tidak di kuburan. Jangan berucap sesuatu tanpa ilmu. Berarti syarat berkata haruslah didasari ilmu. Nah, selain Tidak akan diterima amalan seorang hamba jika diniatkan selain daripada Allah. ayo, berarti syarat kubulun amal, diterimanya amal yaitu apa? Ikhlas. Janganlah berdusta meskipun bercanda. Janganlah berdusta meskipun bercanda. Apa ini? Jangan berkata dusta meskipun bercanda. Mana syaratnya di situ? Nah, coba untuk pikirkan sendiri. Apa syaratnya nanti? Dusta tanpa alasan. Oh, nggak boleh orang berdusta nggak ada alasan ya. Berarti boleh berdusta kalau ada alasan. Alasan yang baik. Nah, sekarang anwa'us syarat. Di situ antum lihat nggak macam-macam syarat. Macam-macam syarat itu ada 3. Syarat syar'i sebagaimana yang telah berlalu. Syarat lugawi. Syarat lugawi ini yang banyak kita gunakan yaitu menggunakan bahasa pakai jika atau manta di barang siapa. Syarat akli. Syarat akli yang sebagaimana kita paparkan tidak ada syarat, tidak adanya masyhur. Ini secara akal. Kalau orang mengatakan
siapa yang mau masuk ke dalam rumah saya haruslah nyumbang dulu. Siapa yang mau masuk ke rumah saya harus menyumbang. Maka ini adalah syarat dan masyrut. Boleh masuk ke rumah dengan apa? Dengan cara menyumbang dulu. Sekarang pindah ke babu asamin, bab yang ke-8 al-mani. Mani ini adalah larangan atau penghalang. Contoh seorang wanita, dia terhalangi dari beribadah, ini disebut apa? Mani, penghalang. Seorang wanita yang sedang nifas, dia tidak diterima sholatnya, tidak diterima puasanya. Apa maninya, penghalangnya? Yaitu adanya darah nifas. Seorang anak yang kafir tidak menerima harta warisan dari bapaknya yang muslim. Kenapa? Karena ada mani, penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu beda agama. Seseorang yang melakukan kesyirikan tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada penghalang, yaitu apa? Kesyirikan. Apa? Ini namanya mani, penghalang. Jadi kadang para ulama fikih mengucapkan ini ada maninya, ada penghalangnya. Al-mani lugotan diddul ito, lawan dari memberikan. Jadi kalau memberikan sesuatu lawannya apa? Menahan sesuatu. Ini secara bahasa. Ma yalzamu wujuduhul adam wa la yalzamu adamul wujud wala adam. Ini kebalikan daripada syarat. Mani itu kebalikan daripada syarat. Kalau syarat kan dia mengharuskan adanya, berarti adanya masyrut. Ini mani, kalau ada mani berarti nggak ada perbuatan. Maniun nanti lawannya barengannya dalam mamnu. Haid. Ini adalah apa? Mani, penghalang bagi seorang wanita untuk sholat. Maka mamnunya apa? Dilarang sholat. Dilarang sholat. Murtad. Ini adalah mani penghalang diterima seluruh amalan kebaikannya. Seluruh amal kebaikan yang dia lakukan tidak diterima. Kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu murtad. Contoh lagi, rikun, perbudakan adalah penghalang bagi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya. Meskipun dia memiliki miliaran, triliunan uang, tapi kalau dia masih perbudakan, statusnya budak, maka itu yang menghalangi dia untuk apa? Mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena perbudakan ini seluruh harta budak tersebut milik tuannya. Milik tuannya. Hadas. Ini mani apa ini Pak? Hadasun. Penghalang, yang menghalangi apa? Untuk sahnya sholat. Nah, coba antum berikan mani. Maninya tidak ada calon untuk menikah. Tidak ada calon untuk menikah. Nggak ada perempuan gitu. Ya. Dia mau menikah. Ya. Tapi nggak ada perempuan yang mau dinikahi, habis gitu ya. Ya. Maka apa? Tidak ada pernikahan. Antum? Murtad itu menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Warisan beda agama. Betul?
halal saat haji menghalangi untuk berburu. Apa? Halal saat haji menghalangi saat berburu. Beribadah haji menghalangi seseorang untuk berburu, baik itu hewan laut maupun hewan darat. Belakang. Hutang menyebabkan terhalangi masuk surga. Masih adanya hutang. Iya, berarti mani. Hutang itu adalah mani penghalang. Malasnya belajar menghalangi dia untuk memahami suatu ilmu. Kematian adalah makanan seorang amal. Untuk beramal. Terputus sudah semua kan? Sholat dengan menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat menghalangi terimanya sholat. Iya. Berbuat syirik menghalang masuk surga. Iya. Jadi ini semua contoh-contohnya sudah kita sebutkan tadi. Sekarang mani itu terbagi menjadi dua. Mani ujub, yang menghalangi secara wajib. Seperti seorang bapak membunuh anaknya. Maka bapak tersebut dia terhalangi untuk ditegakkannya kisos. Seorang bapak membunuh anaknya, maka bapak itu terhalang untuk dikisos. Kenapa? Karena kepemilikan. Anak ini adalah milik bapak. Maka kalau dia membunuh, seakan-akan dia mengambil hartanya sendiri. Sebagaimana kalau dia memberikan harta kepada anak tersebut, kemudian dia ambil kembali, maka ini tidak mengapa. Ada kepemilikan di situ yang menghalangi dia untuk dikisos. Kalau anak membunuh orang tuanya, maka anak itu dikisos. Hanya saja dia nggak dapatkan warisan. Mani useha, penghalang yang membuat tidak sah. Contoh al-mu'tadah, seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah 3 bulan atau 3 kali suci, maka wanita tersebut terhalangi untuk dikhitbah, apalagi dinador. Nggak boleh seorang laki-laki datang kepada perempuan, saya mau menikahi kamu, padahal dia masih menjalani masa iddah. Ada mani di situ, ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu dia masih proses iddah. Al-mani usalasa aqsam. Mani ini ada 3 macam. Mani penghalang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah maniu ad-dawam, mani dawam ibtidaan contoh seperti rodoah. Ibtidaan wa nihayah. Contoh seperti persusuan, saudara persusuan atau anak persusuan. Maka tatkala seorang ibu menyusui anak orang lain, maka sebab persusuan ini adalah apa? Menghalangi dia untuk menikahi anak tersebut. Dan ini permulaan sekaligus niyah, sekaligus sampai akhir zaman. Selama-lamanya anak itu menjadi mahram abadiyah, tidak boleh dinikahi, baik anak kandungnya pun nggak boleh menikahi saudara persusuannya. Ini selamanya. Nah, ada mani dia ibtidak permulaan saja. Dunat dawam, tidak selamanya. Duna ad-dawam, dia permulaan saja.
Contoh seperti al-muhrim. Muhrim. Orang yang sedang berpakaian ihram, mau umroh atau haji, kan dia terhalangi untuk berburu, kan? Terhalangi untuk melakukan akad nikah. Orang yang berpakaian ihram sudah mau umroh ataupun haji, dia kan nggak boleh berburu ya, nggak boleh pula dia berakad nikah, baik menikahkan orang lain atau untuk dirinya, nggak boleh, haram. Tapi tak kala ihramnya ini hilang, terangkat, dia selesai gitu, maka apa? Maka kembali lagi menjadi halal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa idza ahlaltum fasqadu. Apabila kalian telah halal, enggak ihram lagi, maka silakan berburu. Berarti ini permulaan saja, enggak selamanya kan ya penghalang tersebut. Dia enggak boleh menikah atau akad ketika ihram. Ketika dia enggak ihram maka apa? Boleh. Yang ketiga adalah mani'ud dawam. Mani'ud dawam. Ini yang selamanya. Dawam. Seperti tolak. Tolak salasa. Talak 3 kali. Maka ini selama-lamanya. Begitu si suami mengatakan aku ceraikan kamu, dan sudah ini yang ketiga kalinya, maka apa? Dia selama-lamanya sudah nggak boleh lagi kembali. Tapi kalau sekiranya dia talak pertama atau talak kedua, ini masuk dalam kemana? Contoh dia talak pertama, terus selesai masa iddah perempuan tersebut, dia bisa. Tapi ini bersifat sementara waktu. Ketika dia lamar lagi, nikahi lagi kembali, maka dia boleh lagi gabung. Ini namanya yang mana di sini? Ini yang kedua. Enggak selamanya kan ya? Contoh lagi, saya mau melaksanakan sholat, tapi ada najis di baju saya, maka sholat saya enggak diterima. Ini selamanya atau hanya sementara? Sementara. Begitu najisnya terangkat, terus saya sholat lagi, maka diterima. Nah, yang berikutnya bab tasbih, bab yang ke-9 adalah sehhatu. Sehha ini kalau sudah menjadi bahasa Indonesia itu sah. Secara bahasa, sehha ini adalah selamat. Kalau dia tadinya sakit, dikatakan sehha berarti selamat dari penyakit. Tapi kalau dia bujangan terus nikah, dikatakan sah berarti dia selamat dari perbujangan. Ada wali nikah sah selesai, berarti dia apa? Terselamatkan dari masa bujangan dia. Secara istilahan ma ajza'al fi'la wa wasqatal wajib. Apa yang diberikan ganjaran perbuatannya dan gugur kewajibannya. Salat tak kala kita memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, maka dianggap sah dan berhak mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau tidak sah, kewajiban gak gugur, dia gak dapat pahala. Itu lawan dari sah nanti adalah rusak. Nafsa ini bisa berlaku pada ibadah, berlaku pula pada muamalah. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Ada seorang anak kecil rajin puasa, baru umurnya 5 tahun ini, taruhlah 6 tahun umurnya. Dia rajin puasa, rajin sholat. Kira-kira sholatnya ini sah nggak?
sah sholatnya? Kira-kira ada syarat yang belum terpenuhi di sana, yaitu apa? Balik, ya kan? Ada yang belum terpenuhi, yaitu balik. Nah, yang berikutnya adalah babul asyir, bab yang ke-9 adalah fasid. Fasid ini adalah lawan dari sah. Kalau ibadah tidak sah berarti apa? Fasid, rusak. Secara bahasa didduseha, lawan dari sah, tidak sah. Secara istilahan adamul ijza wa adamu isqatul wajib. Perbuatannya itu tidak diberikan ganjaran dan tidak menggugurkan kewajibannya. Ada seorang puasa, tapi dia makan di siang harinya. Kira-kira puasanya sah nggak? Nah, tidak sah. Maka kewajibannya pun tidak gugur. Dia tetap masih ada kewajiban di lehernya, itu apa? Membayarnya nanti di hari yang lain. Ada orang berhaji, tapi dia berhubungan dengan istrinya ketika haji. Hajinya ini sah atau batal? Fasid. Puasanya rusak. Harus dia ganti di tahun-tahun yang akan datang. Yakunu fasidan fil ibadah wal muamalah idza kanat. Jadi fasid ini terjadi pada ibadah maupun muamalah. Contoh, ada seorang ikhwan mau menikahi akhwat. Paham? Setelah dia akad nikah gitu, para orang-orang mengatakan sah, kemudian penghulu juga mengatakan sah. Ternyata datang seseorang, ini istri saya. Ini istri saya. Maka apa? Akadnya tersebut menjadi rusak. Kenapa? Karena ada ilahnya, penyakitnya, yaitu milik orang lain. Nggak boleh kan membeli sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Atau ada perempuan, nenek-nenek mengatakan, aku itu sudah menyusui kalian berdua. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sudah punya anak, sudah lama berhubungan berkeluarga. Ternyata datang orang tua, aku ini menyusui kalian berdua. Na'udzubillah min dzalik. Apa sudah jadinya kalau seperti ini? Sudah firaq, dipisahkan. Gimana orang bersaudara, saudara persusuan? Yang nggak boleh menikah. Al-fasidu wal batilu sawa'un inda jumhuri ulama. Jadi seluruh ulama mengatakan fasid dan batil itu maknanya sama. Fasid dan batil maknanya sama, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah ini membedakan. Kalau fasid itu mengarah kepada perbuatan, kalau batil mengarah kepada perbuatan, larangannya mengarah kepada perbuatan. Kalau sekiranya fasid itu mengarah kepada sifat, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin di nahi. Kalau jumhur sudah mengatakan fasid atau batil sama-sama saja. Ibadahnya batil, ibadahnya fasid sama, yaitu rusak. Tapi Abu Hanifah membedakan. Kalau larangannya itu mengarah kepada pakaian, contoh, tidak boleh bagi seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra. Tapi kain sutra tersebut dia pakai menutup auratnya dalam sholat. Maka kata Abu Hanifah ini apa? Ini fasid, bukan batil. Kalau batil, la tusolli ilal kubur, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Ini mengarah kepada perbuatan sholat. Nah, ini yang lainnya ini sudah pernah kita jelaskan. Kita bacakan aja. Bab yang ke-11, al-ada. Ada itu secara bahasa adalah itaul haqqi li sahibil haqq. Memberikan hak kepada pemilik hak. Secara istilahan mengerjakan ibadah pada waktunya. Contoh duhur dikerjakan pada waktu duhur, asar dikerjakan pada waktu asar. Ini namanya apa? Ada.
Seperti sholat Jumat dikerjakan di waktu duhur. Seperti puasa Ramadan dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau dikerjakan di bulan Syawal, ini bukan ada. Ini namanya qadha. Itu bedanya istilah ini antara ada dengan qadha. Kalau ada mengerjakan ibadah pada waktunya, kalau qadha mengerjakan ibadah di luar waktunya. Bab yang ke-12 takjil. Nah, diperhatikan takjil. Takjil itu menyegerakan. Bukan makanan kue yang dipakai berbuka. Ya, takjil adalah menyegerakan, yaitu apa? Mengerjakan ibadah belum waktunya. Dan ini berlaku hanya pada sholat Jumat saja. Yang lainnya nggak boleh. Contoh, seseorang puasa Ramadan di bulan Sya'ban, boleh nggak? Nah, dia menyegerakan, saya maaf buru-buru nih, banyak kesibukan di bulan Ramadan, saya segerakan aja Ramadannya di bulan Sya'ban. Ini nggak boleh. Yang boleh hanyalah sholat Jumat. Boleh sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Takjil secara bahasa adalah lawan dari ajlah. Ajlah ini terlambat. Kalau takjil menyegerakan, kalau ajlun itu apa? Terlambat. Secara istilahan, tahsilul wajib qabla al-waqtil muqaddar lahu bidalil syar'i, yaitu mengerjakan kewajiban sebelum waktunya. Tapi ada dalilnya tentunya. Kalau nggak ada dalilnya haram. Seperti sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Bab yang ke-13, i'adah. I'adah ini mengulang. Contoh, kita tadi kan sholat asar ya, sholat asar. Kita baru teringat ternyata sholat asar tadi itu kita nggak wudu. Kita kerjakan di saat ini atau di luar waktunya, ini namanya apa? Mengulang. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah kerjakan. Beda dengan qadha. Kalau qadha dia nggak kerjakan. Sebelumnya ini dia tidak kerjakan memang kalau qadha. Nah, seperti orang tidak berpuasa di ketika safar atau sakit, kan dia mengqadha kan? Berarti apa? Dia belum kerjakan. Kalau i'adah itu dia kerjakan, tapi apa? Tidak diterima. Maka dia mengulang. Ini perbedaan antara i'adah dengan qadha. Al-i'adah lughatan takrirul fi'li marratan ukhra, yaitu mengulang perbuatan pada waktu yang lain. Contoh kira-kira bisa nggak seperti ini? Kemarin antum puasa, ternyata kemarin antum makan sengaja, makan kue dengan sengaja, minum dengan sengaja. Antum ulang hari ini, mungkin nggak? Mungkin antum ulang hari ini? Enggak, karena masing-masing ada waktunya, gitu ya. Hari ini adalah untuk puasa hari ini, nggak bisa diulang yang kemarin diulang hari ini. Kalau mau kodok nanti kan. Nah, yang berikutnya adalah kodok. Kodok ini adalah al-farok, secara bahasa adalah waktu luang. Secara istilah adalah fi'lu jami'il ibadah muwaqqata kharijal waqtil muqaddar laha, yaitu mengerjakan perbuatan ibadah di luar waktunya. Mengerjakan ibadah di luar waktunya, seperti puasa, seperti haji, sholat dan yang lainnya. Bab yang ke-15, al-azimah. Azimah ini lawan dari rukhsah. Lawan dari rukhsah. Contoh, seseorang mengerjakan sholat 4 rakaat. Berarti ini apa? Sholat asar 4 rakaat. Berarti ini ya azimah. Kalau dia kerjakan 2 rakaat, maka ini apa? Rukhsah, keringanan. Mungkin dia sedang safar, boleh kan mengqasarkan ya? Nah, azimah secara bahasa adalah al-iradah, yaitu keinginan. Secara istilah adalah hukmus sabit min ghairi mukhalafatin dalil syar'i, yaitu ibadah atau hukum yang tetap tanpa ada penyelisihan.
ibadah 2 rakaat. Ini namanya apa? Azimah. Puasa di waktunya, ya ini namanya apa? Azimah. Yang terakhir adalah rukhsah, keringanan. Secara bahasa an-nu'umah wal lain, kelembutan dan kelembekan. Secara istibahatul mahdzur ma qiyamil hadir, yaitu dibolehkannya suatu hal yang haram karena ada sebabnya. Contoh, kita kan nggak berpuasa di bulan Ramadan, kan? Kalau ada sebab pembolehannya, maka jadi boleh. Mungkin karena sakit atau sedang melakukan perjalanan, kan? Jadi suatu hal yang dilarang dibolehkan. Ini namanya apa? Rukhsah. Kita boleh nggak memotong sholat asar 4 rakaat menjadi 2? Nggak boleh. Ada sebab baru menjadi boleh. Ini namanya apa? Rukhsah. Kita boleh nggak sholat duhur dalam keadaan duduk? Nggak boleh. Kecuali ada rukhsah, keringanan. Mungkin sakit pinggangnya atau kakinya lagi sakit, maka dia boleh duduk. Tapi pada hukum asalnya nggak boleh, harus azimah, mengerjakan sesuai dengan kondisi ibadah tersebut. Misal ibahatul maitat, seperti dibolehkannya makan bangkai. Hukum asal makan bangkai itu apa? Haram. Dibolehkan ketika apa? Terpaksa. Seorang minum khamar, boleh nggak minum khamar? Haram. Tapi kalau sekiranya ada duri tengah bandeng itu nyangkut di lehernya, tidak ada cairan yang bisa melarutkan kecuali segelas khamar, maka dia gunakan sekedar melarutkan. Karena nggak ada cairan yang lain. Kira-kira kalau ada cairan, tapi cairan keras, air keras di depannya, ini bukan malah menurunkan, tapi malah merusak tenggorokan, kan? Melelehkan tenggorokan. Ini hikmahnya nanti nggak terangkat. Nah, ada yang ditanyakan ini? Bisa dijelaskan yang ini lagi guys, yang mani gawang yang tidak sama yang nomor 3 itu kan selamanya itu. Selama kan khusus setelah juga selamanya. Yang 3 itu juga talak 3 kali juga itu selamanya beda. Iya, ini hampir sama ini. Ini hampir sama, ini ibtidaan, ini juga ibtidaan. Tapi kalau ini perbedaan ini saya lupa tadi tulis. Kalau yang di atas itu ma'an, dia bersama terus menerus, abadi. Ma'an. Kalau ini bersama terus, selama dia memulai penyusuan selesai gitu jadi mahram, maka ini selamanya. Nihai, selamanya. Kalau ini suatu saat dia bisa kembali. Suatu saat dia bisa kembali. Kalau ini dia enggak, duna nihai. Ini enggak selamanya kalau yang ini. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini adalah akhir pertemuan kita, daurah kita. Semoga apa yang disampaikan selama daurah memberikan manfaat atau memberikan gambaran sedikit mengenai 3 cabang ilmu yang kita ajarkan: usul fikih, qawaidul fiqhiyah, sama mustalahul hadis. Minimalnya ada gambaran awal. Tahu, oh ini loh Masjid Liwai. Meskipun antum belum mendalaminya, hanya sekedar tahu aja. Tak kala orang berbicara tentang mustalahul hadis, tak kala orang berbicara tentang usul fikih, antum sudah ada gambaran karena pernah mengetahuinya.
Tak kalau orang berbicara, Masya Allah, liwa itu begini, antum sudah ada gambaran karena antum pernah mencicipinya, pernah bermalam 10 hari di sana. Tak kalau ada orang di sana berbicara tentang keindahan Masjid Darut Tauhid, antum nggak asing lagi. Kenapa? Karena antum sudah pernah di sana. Tak kalau ada orang membahas panjang lebar tentang ilmu usul fikih, antum sudah tidak asing di telinga. Kenapa? Karena sudah pernah 10 hari belajar. Nah, semoga yang bermanfaat yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan itu datangnya dari Allah, dan setiap kesalahan itu datangnya dari pribadi dan dari syaitan. Dan kita berharap kepada antum memberikan kritikan dan saran. Tulis di kertas nanti, sampaikan ke Hidayat, kritikan dan saran masukan. Sehingga apa? Sehingga tahun-tahun depan berikutnya kita berusaha lebih baik lagi kalau sekiranya baik. Kalau sekiranya buruk, memperbaiki yang buruk. Karena kita akan meniatkan setiap tahun mengadakan daurah seperti ini, tapi dengan ilmu yang berbeda-beda. Nah, demikian subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.